Berbeda dengan pemilihan kepala negara pada umumnya yang penuh dengan ingar-bingar juga di masa tenang, pemilihan kepala negara Vatikan yang sekaligus menjadi pemimpin tertinggi untuk 1,4 miliar orang Katolik di dunia berlangsung dalam keheningan dan doa. Sebanyak 135 kardinal sejak tanggal 7 Mei 2025 masuk dalam ruangan aman jauh dari kontak dengan dunia luar. Alat komunikasi tidak boleh dibawa ke ruangan konklav. Mereka terkunci di dalam dan tidak boleh berkomunikasi dengan dunia luar. Dari sinilah arti kata konklav menjadi konkret. Kata konklav berasal dari dua kata bahasa Latin, yakni cum dan clave. Jika kedua kata tersebut disatukan, maka berarti dengan kunci. Istilah tersebut tidak mengandung arti metafora. Para kardinal benar-benar dikunci dalam ruangan, yaitu tadi, agar mereka tidak terkoneksi dengan dunia luar yang bisa mempengaruhi atau membuat mereka berada di bawah tekanan dalam menentukan pilihan. Tentu saja dalam ruangan konklav itu ada berbagai diskusi yang membicarakan situasi gereja semesta dan dalam pergaulannya dengan dunia. Mereka akan memetakan tantangan gereja dalam dunia dan bagaimana sikap gereja. Mereka hanya bisa berbicara di antara mereka dengan tools pengalaman dari negara masing-masing dan dalam pergaulan regional atau internasional. Sementara itu, aktivitas para kardinal di ruangan adalah berdoa, bermeditasi, memohon pertolongan Roh Kudus agar memberi inspirasi cemerlang dalam menentukan pilihan. Ada alasan amat historis dari prosedur konklav ini, bahkan boleh disebut dramatis. Setelah Paus Clemens keempat meninggal pada tahun 1268, ada kebuntuan dalam menemukan pengganti Paus Clemens tersebut. Saking buntunya, mereka tidak bisa menentukan paus baru dalam kurun waktu 3 tahun di kota Viterbo, Italia. Penduduk kota Viterbo tidak menerima keadaan ini. Frustrasi pun melanda mereka. Mereka lalu mengunci para kardinal di istana kepausan, menghentikan jamuan makan mewah mereka, dan bahkan mencopot atap gedung agar mereka terpapar cuaca dari luar. Ternyata cara ini berhasil. Pada tahun 1271, mereka akhirnya memilih Teobaldo Visconti yang menjadi Paus Gregorius X. Sejak itu, Paus Gregorius bergerak cepat meresmikan proses pemilihan paus. Pada tahun 1274, dalam Konsili Leon kedua, ia mengeluarkan dekret Ubi Periculum atau di mana ada bahaya yang menetapkan konklav kepausan resmi pertama. Dekret itu menetapkan aturan yang jelas. Para kardinal akan diasingkan, komunikasi dengan dunia luar dilarang, dan kondisi kehidupan secara bertahap dikurangi jika keputusan tidak segera diambil. Aturan tersebut berlaku hingga sekarang. Sejak saat itu, konklav tidak lagi menjadi sekadar aturan, tetapi juga ritual yang menekankan keheningan, refleksi, dan bimbingan ilahi. Katekismus Gereja Katolik mengingatkan kita bahwa paus adalah sumber dan dasar kekal dan kasat mata bagi kesatuan para uskup dan seluruh umat beriman. KGK 882. Jadi, konklav bukan sekedar tentang pemilihan pemimpin. Ini tentang memilih seseorang yang mampu menjaga kesatuan dan misi gereja di dunia yang terpecah belah. Bagi banyak orang di luar gereja Katolik,
kerahasiaan konklav mungkin tampak kuno. Namun di era yang bising dengan opini dan jajak pendapat yang terus-menerus, konklav menawarkan kesaksian yang kontra budaya, bahwa terkadang atau sebaiknya keputusan yang paling penting dibuat dalam keheningan. Lantas, siapakah yang akan terpilih menjadi paus pengganti Paus Fransiskus? Kita tunggu saja hasil diskusi para kardinal di ruang konklav Kapel Sistina itu. Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa pilihan para kardinal adalah pilihan Roh Kudus, hasil yang mereka mohon dalam doa-doa mereka. Mari kita pun mendukung dengan doa-doa kita agar Tuhan memberikan Paus ke-267 pengganti Santo Petrus yang benar-benar mencintai gereja Tuhan dan mampu membawa gereja di tengah-tengah dunia untuk menjadi terang dan garam. Mari sama-sama menantikan asap putih dari cerobong asap Kapel Sistina dan seruan Habemus Papam yang berarti kami memiliki Paus.